Ada yang bertanya, istimewanya gunung apa? Kenapa harus gunung? Bukankah kota telah menyediakan semua yang kita perlukan? Kau tahu, ada kalanya hidup ini tidak butuh lagi kepura-puraan. Canda, tawa, tangis, cinta dan persahabatan adalah alasan apa istimewanya daripada gunung. Segalanya memang tidak tersedia di gunung dibanding di kota. Segalanya bukan kepura-puraan seperti di kota. Canda, tawa, tangis, dan persahabatan. Selamat pagi. Bayi. Wacana bangun pagi hanya wacana. Mendaki jam 4. Ini sudah jam 7. Pagi datang. Rencana pendakian pukul 4 subuh yang sudah direncanakan matang-matang hanyalah wacana semata. Gunung memang selalu membuat kita lupa pada semua rencana. Tidur kami semalam terlalu nyenyak untuk bisa terbangun lebih pagi. Pagi ini, harapan cuaca yang baik sepertinya tak terkabulkan. Matahari yang biasanya merangkap naik dari sudut timur langit, sekarang disembunyikan oleh kerumunan kabut yang menghalangi pandangan sekitar. Gunung Bawah Karaeng memang selalu misterius dalam sambutannya. Tidak tahu pagi ini hujan, nantinya bisa saja langsung cerah, atau bahkan tetap diselimuti kabut. Ya, sekarang kita mau bikin kopi, tapi air sudah habis. Jadi kita harus turun ambil air. Ayo. Kokian tuh anak busuk sekali. Banyak. Terlepas dari kekecewaan kami akan cuaca pagi ini, si Alvin selalu saja bisa membuat suasana jadi berubah. Baru pagi-pagi sudah disambut dengan ceceran gas beracun dalam tenda. Tapi justru itulah menariknya dari sebuah perjalanan. Kadang teman yang kocak justru menjadi penyemangat kala kita lelah atau sudah putus asa dalam pendakian. Ada kalanya pula kita akan membutuhkan orang yang selalu membuat kita ketawa. Terlepas dari itu, meskipun ini adalah pendakiannya yang pertama, Alvin adalah teman yang sangat menarik untuk diajak mendaki. Nah, pos 5 memiliki ketinggian 2165 mdpl. Artinya, jarak ke puncak tinggal 665 mdpl lagi. Masih ingat dengan keenam sekawan yang tinggal di pos 1 tadi malam? Ternyata kami bertemu lagi di pos 5. Mereka memaksakan berjalan. Katanya pos 1 terlalu mistis untuk ditempati camp. Kami pun berangkat bersama-sama mengambil air. Jarak dari pos 5 ke sumber air lumayan jauh. Ada juga pendaki yang memilih camp di dekat sumber air saja agar lebih memudahkan saat mengambil air. Tapi risikonya adalah babi hutan yang masih lalu lalang di sekitaran sumber air yang tak segan-segan memporak-porandakan tenda demi mencari makanan. Yang kedua, pohon-pohon yang sudah mati bisa tumbang kapan saja saat diterpa angin. Lebih aman sebenarnya camp di pos 5. Hanya saja jarak mengambil airnya yang jadi pertimbangan. Sekitar 20 menit berlalu, kami sampai di sumber air. Ada sekelompok pendaki yang camp di tempat ini. Saling sapa meski tak saling mengenal adalah budaya para pendaki kala berjumpa di jalur pendakian. Sangat langka di perkotaan, kan? Air di Bawah Karaeng memang sangat menyegarkan. Ada yang bilang salah satu air terdingin di Sulawesi Selatan selain dari Tanah Toraja, ya di Bawah Karaeng. Selepas mengisi ulang botol untuk keperluan memasak dan untuk perjalanan nanti, kami pun segera kembali ke lokasi camp. Ada baiknya buat kawan-kawan yang ingin ke Bawah Karaeng agar membawa tempat air yang besar, seperti dry bag contohnya.
karena sumber air berikutnya baru akan ditemukan di pos 8, dan jarak dari pos 5 ke pos 8 bisa memakan waktu sekitar 4-5 jam. Sangat bahaya jika kurang persediaan, terutama air. Tidak cocok nih, merah ini kan dalam tenda kita. Kopi sudah siap. Ini untuk menghangatkan semua badan tubuh. Kita jemur semua ini, kos kaki bau-bau Saya bawa ini. Saya lagi bahas Bau apa ini? Panas. Kasihan nasi kita buang ini, aduh. Tidak. Kita mau makan. Mantap sekali. mantap jiwa. Anak, mau coba kopi kah? Wih, iya. Sama anak, Aduh, Kok merusak? kok merusak kami? Oh. Kau tidak bilang anak, saya tidak tahu. Ini juga tidak bilang-bilang juga kalau ini. Karena di luar sedang gerimis, mau tidak mau memasak dalam tenda adalah pilihan satu-satunya. Sangat tidak disarankan sebenarnya, tapi menurut saya yang terpenting adalah selalu waspada. Bumbu apa yang paling enak di dunia? Bumbu apa yang paling enak di dunia? Ya, Bumbu cinta antar aku dan kamu. Oh iya, di pos 4 semalam ada seekor anjing yang mengikuti kami sampai di pos 5. Kata warga setempat, di bawah Karaeng ada 2 anjing yang biasanya menemani atau lebih tepatnya mengantar pendaki sampai di pos 5, bahkan ada pula yang sampai ke puncak. Khususnya jika ada pendaki yang melakukan perjalanan pada malam hari. Terkesan mistis, tapi sebenarnya itu adalah hal yang baik, khususnya buat pendaki yang belum menghafal jalur pendakian. Jam 9 pagi, matahari tak kunjung terlihat dari balik kerumunan kabut. Kami pun memutuskan untuk berjalan saja. Semoga di puncak nanti cuaca kembali membaik. Berdoa bersama sebelum melakukan pendakian. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, terutama di alam bebas. Apa yang kita harapkan belum tentu terjadi pada diri kita, dan apa yang kita tidak harapkan belum tentu tidak terjadi juga pada diri kita. Sebelum jam 11, akhirnya kami tiba di pos 6. ini sudah kita sampai di pos 6. Berarti masih ada 4 pos lagi, sekitar 5 jam. Semangat. Oke, semangat. Memang Fartut. Ai Ferture. Oke, mantap, boleh coba. Oke guys. Oke, singa. Di pos 6 ini, kamera tiba-tiba saja mati. Entah karena baterainya sudah lowbat atau karena apa. Mau tidak mau kami terpaksa menggunakan kamera HP. Meski hasilnya tidak sebagus kamera, tapi yang terpenting adalah dokumentasi perjalanan. Tunggu. Ini mau di video atau di foto? Foto lah. Tunggu. Oke, siap. Tunggu. Pele, tak mau di sana. Oh, anak. 2 kali anak. Foto kah? Foto lah. Oh, anak. Harus saya video ini. Siap. Siap ke tidak? Siapa lah? 1,
2. Beba video lagi ini anak. Wih anak. Waduh. Video lagi. Sorry, anak. Selepas bercanda gurau di sepanjang perjalanan dari pos 6, kami tiba juga di pos 7. Ini hutan mati di dekat pos 7. Sebelum kita sampai di pos 7, ini sebentar lagi. Jarak dari pos 6 ke pos 7 sekitar 1,5 jam. Kemudian dari pos 7 ke pos 8 bisa memakan waktu 2-3 jam. Pos ini dikenal sebagai pos penyesalan. Siapapun yang baru pertama kali datang ke tempat ini pasti akan menyesal melalui jalurnya. Selain jauh, kita juga akan melewati jalur naik turun yang sangat menyiksa lutut. Apalagi keril yang semakin lama semakin berat membebani punggung. Melelahkan. Mana rasanya? Wah, puji Tuhan, haleluya. Haleluya Luar apa? biasa. Luar biasa. Pos 8 guys. Mantap, Capek. Di pos 8 ini, kami memilih beristirahat lama, mengeluarkan beberapa makanan ringan yang masih tersisa dari pos 5 dan mengisi persediaan air kami. Di pos 8 ini biasanya kalau musim hujan, air tidak bisa diambil karena keruh. Tapi beruntungnya kami, biarpun hujan, airnya masih sangat jernih. Biasanya pendaki lain memilih mengisi air di pos 9 karena airnya jauh lebih bersih. Ayo sudah hujan. Sejam berlalu, pos 9 mulai terlihat di balik kerumunan kabut. 9. Hujan mulai reda, tapi angin dan kabut tak kunjung surut. Dari pos 9, kami mulai berjalan lambat. Jalur yang mulai menanjak tajam menguras banyak tenaga yang tersisa. Hah? Akhirnya kita sampai di pos 10. Mana? Ya. Badai di. Kencang sekali. Dari mana ini, Bang? Kami berjumpa dengan beberapa pendaki yang baru turun dari triangulasi. Katanya badai. Angin sangat kencang. Mereka menyarankan tidak usah ke atas. Mungkin bagi saya tak mengapa jika tidak ke puncak. Tapi bagi Juan dan Alvin, triangulasi adalah tujuan utamanya. Kami pun memutuskan untuk naik ke puncak. Ayo, ayo. Beberapa saat kemudian, kami sampai di puncak Bawah Karaeng 2830 mdpl. But you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to go
hold me back, 'cause I won't